semua, saya ingin sharing tentang self-love. Tugas ini untuk memenuhi persyaratan kelulusan ujian tengah semester mata kuliah praktikum pelatihan psikologi. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Fahmiana Nur Isani. Saya mahasiswi Universitas Mercubuana Yogyakarta, Fakultas Psikologi. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu self-love? Dan apakah kalian sudah menerapkannya pada diri kalian? Pertama-tama kita akan bahas mengenai self-love. Jadi, apa sih self-love itu? Nah, self-love itu merupakan bentuk mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri, percaya diri, dan juga peduli pada diri sendiri. Nah, kalau kalian belum melakukan itu salah satunya, kalian belum bisa dibilang sebagai orang yang cinta pada diri kalian sendiri. Kalian belum bisa disebut sebagai orang yang peduli terhadap diri sendiri. Apakah self-love itu penting untuk diri kita? Ya, jadi self-love itu sangat penting ya teman-teman untuk diri kita. Karena self-love juga bisa mengurangi resiko dari gangguan kesehatan mental dan juga fisik. Dengan kita memberikan kebebasan pada kontrol diri kita tidak perlu terus-menerus menuntut diri kita terlalu keras. Istilahnya kita bisa lebih legowo atas apa yang kita miliki dan kita pikirkan. Dan self-love juga bisa membuat seseorang bisa berpikir lebih jernih. Contohnya saat ia sedang menghadapi masalah dan ia sedang mencari jalan keluar atau cari solusi dari permasalahan tersebut. Ada 4 aspek sederhana dalam self-love. Apa aja? Yang pertama ada self-awareness atau kesadaran diri sendiri. Hal pertama untuk kamu bisa cinta pada diri kamu sendiri, kamu harus paham dengan diri kamu terlebih dahulu. Contohnya, kamu paham dengan apa yang kamu rasakan saat ini, apa yang kamu pikirkan saat ini, dan bagaimana keadaan kamu pada saat ini. Yang kedua ada self-worth atau harga diri. Keyakinan pada diri sendiri, kita sebenarnya berharga, walaupun kita memiliki kekurangan dan kelebihan, kita tetap berharga. Maka dari itu, jika kalian bisa menganggap orang lain atau orang terdekat kalian berharga, kalian juga harus bisa menerapkan itu pada diri kalian masing-masing. Yang ketiga ada self-esteem atau kepercayaan diri. Pada dasarnya, apabila kita percaya kalau diri kita berharga, kita akan merasa punya kepercayaan diri yang tinggi. Selain itu, self-esteem juga ada hubungannya dengan pencapaian dan kemampuan yang kita miliki. Yang keempat ada perawatan diri. Menjaga kesehatan tubuh supaya tetap sehat sangatlah penting. Contohnya, melakukan perawatan diri, tidur secara teratur, olahraga yang cukup, makan makanan yang sehat, melakukan hal-hal yang kita sukai atau hal-hal yang lebih positif untuk menjaga kesehatan mental kita. Nah, kita berhak untuk merawat diri kita sendiri. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan merawat? Ciri-ciri kalau kamu belum mencintai diri kamu sendiri. Yang pertama, kamu menyembunyikan diri kamu yang sebenarnya atau menutup diri dari orang lain. Karena seseorang yang merubah diri mereka sendiri di sekitar orang lain untuk menyembunyikan sebagian kepribadian mereka, proses ini dikenal sebagai masking. Alasan mereka menutup diri adalah karena mereka takut atau khawatir apabila dihakimi. Kedua, kamu terlalu banyak menganalisis perilaku kamu sendiri. Orang yang seperti ini biasanya adalah orang yang sering mencari informasi untuk mengembangkan topeng yang ada pada diri mereka sendiri. Yang ketiga, memiliki rasa takut yang kuat untuk dihakimi oleh orang lain. Beberapa orang yang mungkin khawatir bahwa orang lain mengamati dengan sungguh-sungguh apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka bertindak, dan apa yang mereka katakan, supaya mereka takut untuk tampil di depan umum atau publik. Yang keempat, kamu memperlakukan kesehatan mental dan fisik kamu dengan buruk. Orang yang kurang mencintai diri mereka sendiri mungkin akan memperlakukan kesehatan mental mereka dengan buruk dan tidak meluangkan waktu untuk mendapatkan kebahagiaan mereka sendiri. Yang kelima, kurangnya percaya diri. Nah, orang yang kurang percaya diri biasanya mereka menutup diri mereka. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa ide yang mereka keluarkan tidak akan diterima oleh banyak orang. Dan pada akhirnya mereka merasa lebih baik jika mereka tidak memberikan masukan apapun. Dan yang terakhir, yang keenam adalah kamu membutuhkan perhatian yang berlebihan. Kenapa bisa membutuhkan perhatian yang berlebihan? Karena kamu mengalami kesulitan untuk menerima siapa diri mereka dan supaya kamu bisa merasa diakui oleh banyak orang di lingkungan tersebut. Bagaimana sih caranya kita mencintai diri kita sendiri? Nah, yang pertama, kalian bisa meluangkan waktu sebaik mungkin.
Contohnya, kamu bisa berlibur atau menghabiskan waktu dengan pergi jalan-jalan atau bersantai di rumah. Me time atau kita punya waktu sendiri nih untuk diri kita. Nah, itu juga sangat dibutuhkan ya untuk kita semua. Karena dengan me time kita tidak akan berketergantungan dengan orang lain dan juga tidak lupa untuk istirahat ya teman-teman. Karena kesehatan tubuh kita itu sangat penting. Yang kedua, cari kegiatan yang sesuai dengan bakat kalian. Nah, apa ada hubungannya antara kegiatan dengan cinta? Tentu ada, karena apabila kita melakukan bakat yang kita miliki, kita bisa berpikir bahwa kita sangat berguna dalam bakat tersebut. Banyak orang yang tidak mencintai diri mereka karena mereka menganggap bahwa diri mereka itu tidak punya kemampuan apapun. Nah, padahal tidak seperti itu ya teman-teman konsepnya. Jadi, kita tuh udah memiliki porsinya masing-masing. Setiap orang memiliki kemampuan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, kita tidak boleh menyamakan porsi yang ada pada diri kita dengan porsi orang lain. Kita harus percaya dengan diri kita sendiri bahwa kita lebih bisa dan lebih mampu dari itu. Yang ketiga, berhenti jadi orang lain. Jangan jadi orang lain apabila kamu ingin mencintai diri kamu sendiri. Dan jangan pernah takut dengan pandangan orang lain dan omongan orang lain. Keempat, buang gengsi. Nah, teman-teman nih yang gengsinya tinggi, nah itu dibuang ya jauh-jauh. Karena gengsi merupakan salah satu sebab yang membuat orang tidak percaya diri. Self-love tidak harus hidup dengan bayang-bayang orang lain. Nah, karena hidup di bawah tekanan gengsi tidak akan pernah membuat diri kita merasa sangat bahagia. Yang kelima, jujur pada diri sendiri. Kejujuran yang paling sulit dilakukan adalah jujur pada diri sendiri. Dan jujur pada diri sendiri merupakan salah satu cara untuk mencintai diri kita sendiri. Yang keenam, bersyukur. Nah, jangan lupa bersyukur ya teman-teman, karena bersyukur adalah kunci utama dalam self-love. Karena dalam bersyukur, kita bisa sepenuhnya mencintai diri kita sendiri. Bisa berterima kasih pada diri kita sendiri atas hal apapun. Dan kamu bisa melakukan hal secara maksimal. Yang ketujuh, memaafkan diri sendiri. Nah, bagaimana sih caranya untuk memaafkan diri sendiri? Nah, caranya adalah tidak dengan menghukum diri kamu dengan bersama orang yang salah, melakukan hal yang melelahkan, dan tidak menyalahkan hal atau permasalahan yang datang pada hidup kalian. Yang kedelapan, keluar dari zona nyaman. Nah, biasanya orang kalau sudah nyaman dengan dirinya yang seperti ini, pasti tidak mau dong keluar dari zona nyaman yang seperti ini. Makanya kenapa kita harus keluar dari zona nyaman? Karena self-love itu ketika kamu masih berada di dalam zona nyaman, kamu tidak bisa mengaplikasikannya pada diri kamu. Mencintai diri bukan berarti memanjakan, tetapi memberikan yang terbaik untuk diri kamu sendiri supaya berubah menjadi lebih baik ke depannya. Jadi teman-teman, menerapkan self-love itu sangat penting untuk diri kita. Walaupun sulit, tetapi harus kita coba ya. Karena kalau kamu ingin mencintai dan peduli terhadap orang lain, kamu harus mencintai dan peduli terlebih dahulu pada diri kamu sendiri. Kamu tidak bisa mencintai dan peduli terhadap orang lain apabila kamu belum mencintai diri kamu sendiri. Satu-satunya yang bisa kita andalkan untuk kebahagiaan kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Yuk, mulai sekarang belajar mencintai dan peduli terhadap diri sendiri dahulu, baru mencintai dan peduli terhadap orang lain. Sekian dari saya, apabila ada salah-salah kata, mohon maaf dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.